Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Kali ini Pak Syaf akan meneruskan konten sebelumnya terkait dengan IELTS ya. Kali ini saya akan membahas skill setelah listening reading ya. Academic reading dulu karena ada dua jenis reading yaitu academic dan juga general training reading ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang academic reading. Selanjutnya nanti akan skill-skill berikutnya. Tapi jangan lupa sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, share dan subscribe Pak Syaf Channel ya supaya segera monetize dan tetap semangat menyajikan konten-konten pendidikan untuk sobat semuanya. Oke, saya langsung saja. Ya, ini skill reading sekarang ya. Oke, waktunya 60 menit ya. Kalau listening 30 menit, padahal listening itu biasanya lebih sulit ya. Tapi ya karena reading juga lebih lama membacanya, mungkin nanti kita akan belajar tentang skill-skill bagaimana menjawab soal reading yang cepat dan tepat ya, tidak harus lama. Nah, di sini cukup banyak sekali ada matching features. Kita lihat seperti apa soal matching features. Oke, disclaimer-nya hari ini saya tidak akan membahas tentang strategi bagaimana menaklukkan soal-soal listening, academic reading, tapi saya hanya membahas jenis-jenis soal dan bagaimana kita nanti bisa menyiapkan diri untuk ambil tes seperti ini. Nah, soalnya begini, diberikan sebuah teks seperti ini, kemudian nanti di sini, jadi apa ya? Ini semacam eliciting atau matching, tapi high order thinking ya. Bagaimana setelah membaca nanti kita diberikan dua kelompok kata yang berbeda. Setelah itu mereka harus diberikan, kita harus memasangkannya gitu ya. Nah seperti ini. Ada 4 kata atau klausa, kemudian di sini ada first invented or used by. Sebenarnya ini juga kalau kita lihat tampak sederhana soalnya, tapi sebenarnya ini adalah sulit sekali menurut saya karena memang ya eliciting ya, kita harus eliciting. Kita harus benar-benar membaca dengan teliti sekali. Tapi menurut saya ada beberapa skill yang bisa kita kita coba ya. Yang pertama, kalau saya, I personally saya fokus ke misalnya black powder, saya langsung locate di mana kata black powder itu ada dan kemudian kita bisa menentukan siapa yang menemukan atau siapa yang menggunakan pertama kali. Seperti itu ya, mungkin untuk soal-soal di sini ya. Ya 7A, berarti ini jawabannya adalah 7A, Chinese ya. Yang pertama adalah skill matching ya. Yang kedua kita lihat skillnya adalah table completion. Ya lagi-lagi berbeda dengan TOEFL ya. Kalau TOEFL kan soalnya pasti detail information, kemudian ada apa namanya synonyms, ada misalnya conclusion dan seterusnya. Jadi kalau ini memang totally different jenis-jenis soalnya. Nah, ini misalnya ini perintahnya apa? This is an extract from an academic reading passage on the subject of dung beetles. The text preceding this extract gives some background facts about dung beetles and when to describe decision to introduce non-native varieties to Australia. Nah, di sini kita akan disajikan sebuah tabel seperti ini. Nah, tabelnya ada 6 kolom, 6 kolom yang masing-masing kolom memuat satu informasi rinci. Nah, nanti kita disuruh diminta untuk melengkapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya tentunya memang ya harus banyak praktis, harus biasanya kalau reading itu lebih ke vocabulary, tapi kan ada guessing ini kita bisa employ dalam reading skill ya. Nah, oke, itu skill yang kedua. Skill yang ketiga adalah flowchart completion ya. Ini juga kalau 60 menit saya kira worthy ya, karena memang banyak sekali teks yang harus kita baca. Nah, seperti ini soalnya no more than 2 words. Jadi maksimal itu di IELTS itu 2 kata, tidak boleh bertele-tele ya. Jadi kita harus locate jawaban secara pasti, secara exact sekali, maksimal 2 kata. Nah, seperti ini. Ini apa isinya, kemudian ini isinya apa, dan
ini aplikasinya apa. Jadi sangat exact, sangat compact, tidak boleh bertele-tele. Nah, berikutnya adalah identifying information true or false. Ya. Wah, ini menurut saya sangat menarik sekali ya, soal ternyata memang saya belum terlalu explore karena saya lebih explore ke TOEFL sebelumnya. Tapi menurut saya ini sangat sangat challenging sekali ya. Oke, I'll take it next time. Ya. Nah, ini jadi kita diajak-ajak kemampuan kita untuk membaca ini berbagai jenis soal diujikan, jadi saya kira akan sangat menantang sekali. Ini true and false, dan juga tidak terlalu sulit perintahnya, cuma locating answer-nya ya nanti kita lihat sendiri ya. Ini juga yang berikutnya adalah matching heading. Matching heading seingat saya itu kita diberikan beberapa, nah ini list of heading-nya. Nah, kemudian di bawahnya ada seperti ini section A itu apa, seterusnya itu nanti kita ada nah di sini ada ekstraknya seperti itu. Oke, reading passage 1 has 5 section A to E dan seterusnya. Nah ini kita diberikan ekstrak seperti ini, nanti kita diminta untuk memberikan headingnya apa. Heading itu kan pembuka teks ya. Matching heading. Nanti itu section A itu headingnya apa, section B headingnya apa dan seterusnya. Nah itu juga sangat-sangat challenging sekali karena kita juga harus bisa apa namanya digest ekstrak itu juga kita menentukan oh kalau teksnya tentang ini headingnya yang tepat adalah ini seperti itu. Menarik sekali, saya sangat tertarik sekali. Ini matching sentence ending task ini juga wow ini juga sangat menarik sekali. Nah di sini kita diminta nanti ini apa penutupnya apa gitu misalnya. Nah, misalnya Hartner's research method was different to that of other writers because nah setelah kata because itu apa kalimat yang tepat untuk melengkapi pernyataan nomor 1 itu. Ini juga perlu membaca yang skill membaca yang mumpuni ya karena tidak semudah itu. Nah, juga kita harus membaca lagi-lagi nanti pasti dihadapkan dengan vocabulary yang cukup challenging juga. Nah, pasti itu jadi banyak sekali distraction yang biasanya akan membuat kita spend too much time on certain skill, kita menghabiskan banyak sekali waktu di salah satu skill. Lagi-lagi juga time management juga penting sekali, makanya harus sering-sering berlatih untuk mengerjakan soal IELTS karena time management-nya sangat penting sekali. Ini multiple choice, more than one answer. Ini juga karena masing-masing jenis soal itu teksnya berbeda, jadi bayangkan kita akan baca kurang lebih 9 jenis teks ya dalam waktu 60 menit. Nah, seperti ini. Sama tadi hampir sama dengan skill yang di sini tadi ya, ada beberapa kata jawaban yang bisa kita gunakan lebih dari satu kali sesuai dengan soal yang diujikan. Kemudian yang berikutnya adalah ini masih multiple choice, sama saya kira. Ini tapi one answer, kemudian note completion task. Ya, tugasnya melengkapi catatan, ada note. Kita lihat sekilas seperti apa soalnya. Oh, ini sama ya. A Life and Work of Marie Curie. Kemudian di sini ada nah, seperti ini ada summary-nya. Ada summary tentang teks sebelumnya. Nah, kita diminta untuk melengkapi dengan satu kata saja. One word only. Jadi kalau IELTS itu tugas ya, no more than 2 words. One word only. Oke, kita lanjutkan ke sentence completion task. Itu jelas sekali melengkapi kalimat. Soalnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya Huxley formulated this theory while studying a dinosaur belonging to the nah ini kan jawabannya one word only. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Kemudian sentence completion part. Nah mungkin summary completion ini cukup challenging ya karena summary itu pasti lebih longer text. Nah ini ada summary-nya. Nah, kemudian kita diminta untuk the wheel is one invention that had
that has had a major impact on apa. Yang sudah ada jawabannya, nanti kita tinggal memilih sesuai dengan bisa kita compare dengan teks di atasnya. Itu berikutnya ini juga kurang lebih sama. Nah ini kalau tadi yang pertama itu from a list of word or phrases, nah ini from the text. Kita lihat seperti apa jenisnya. Dan menarik sekali. I personally very interested to try to take this IELTS next time ya. Nah, ini jawabannya satu kata saja. Customers often complain that they experience a feeling of blah 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 dan seterusnya. Nah, oke, itu jenis yang academic ke academic reading. Nah, kita bandingkan dengan general training reading. Konon katanya yang general itu lebih mudah ya. Apakah begitu? Kita lihat kurang lebih sama ini teks. Kita lihat di sini seperti apa jenis-jenis soal yang general. Nah, ini oke, saya kira juga ya tidak terlalu jauh-jauh amat ya, tapi memang secara vocabulary sepertinya lebih bisa dipahami ya, lebih mudah dipahami. Yang pertama skillnya adalah skillnya adalah flowchart completion, ada identifying information. Nah, identifying information tidak ditemukan di yang di academic reading ya. Karena ini kan kurang sama dengan apa namanya TOEFL ya, secara ini true and false. Oke, berikutnya adalah matching information. Matching information ya memasangkan antara satu dan matching features seperti apa jenis soalnya. Oke. Ya, ini juga lebih sama. Ada matching heading juga sama, note juga sama ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Cuman kalau katanya bobotnya lebih tinggi yang akademik ya. Oke, saya kira begitu ya sobat semuanya tentang apa namanya jenis-jenis soal yang diujikan di IELTS, khususnya yang di academic reading dan juga general training of reading ya. Jadi bagaimana jenis-jenis soal reading yang ada di IELTS itu diujikan ya, apakah ternyata menurut pengetahuan saya ya ada plus minusnya dan sangat challenging sekali ya, karena soalnya sangat variatif, ada sentence completion dan compression dan seterusnya ya. Oke, semoga bermanfaat sobat semuanya. Saya belum membahas tentang skillnya karena juga saya perlu praktis karena memang saya belum terlalu familiar dengan IELTS ya. Ya sebenarnya tujuan bikin konten itu pertama ya saya belajar juga ya, karena saya memang lebih familiar dengan apa namanya dengan TOEFL, makanya saya mengajak sobat semuanya untuk belajar bersama bagaimana cara mengenali dulu jenis-jenis soal yang ada di IELTS khususnya di reading. Satu kita akan membahas tentang skill-skill bagaimana menaklukkan soal-soal itu atau bagaimana menjawab soal-soal seperti itu. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya ya. Okay, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.